Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahli jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bi hubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. Wa nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih wa ayyufaqihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal 'alal khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada sore hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan nikmat dan anugerah karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga langkah kita dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk selalu menuntut ilmu ini dimudahkan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk dengan pembahasan yang baru, dengan kitab yang baru, yang dimana pada sebelumnya kita sudah menyelesaikan alhamdulillah ya, membahas tentang kitab adab, akhlak dan adab, yaitu kitab Ta'limun Muta'alim sudah kita selesaikan pada minggu yang lalu. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini sampai selesai, insyaallah kita bersama-sama duduk bersama-sama di sini di kajian ini, saling bermuzakarah, saling bermudarosah, ya, saling sehat menasihati satu sama lain dengan bersama-sama kita mengkaji kitab Ta'zimul Ilmi atau Khulasah Ta'zimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamid Al-Utsaimin Al-Utsaibi. Lahir pada tahun 1391 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar di Malaka As-Saudiyah ya, di negara Arab Saudi sana. Dan beliau juga termasuk salah satu dari anggota Hay'ah Ulama. Ya kalau mungkin bahasa kitanya ya MUI-nya Saudi lah, MUI-nya Saudi. Beliau termasuk salah satu anggota MUI-nya Saudi. Ya, dan beliau juga termasuk mudaris, guru besar di dua tempat yang sangat mulia, yaitu di Tanah Haram Mekah, di Mekah dan di Madinah, tepatnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan juga beliau juga mengajar di Qasim ya, di Qasim, dan beberapa negara lainnya beliau diundang untuk mengisi daurah atau mengisi berbagai macam acara atau ngisi-ngisi daurah-daurah ilmiah seperti itu, misalnya kayak di Qatar atau di Oman dan negara-negara yang lainnya. Dan beliau ini termasuk ya kalau boleh dibilang sangat tekun, gigih, istiqomah dalam mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para thalib. Kalau kita perhatikan di Saudi sana, khususnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, beliau punya barnamaj ilmiah yang beliau namakan sebagai barnamaj muhimmatil ilmi, barnamaju muhimmatil ilmi. Jadi barnamaj ini ada 4 tahapan atau ada 4 level, yang dimana dari 4 tahapan ini beliau mulai dengan mengkaji kitab ini. Nah, beliau mulai dengan mengkaji kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi. Jadi setiap tahunnya itu ada yang namanya barnamaj muhimmatil ilmi yang diampu langsung oleh beliau sendiri. Dan sebelum berkecimpung atau masuk ke dalam fan ilmu yang lain, disiplin ilmu misalnya kayak lughah, fikih gitu ya, akidah dan disiplin ilmu yang lainnya, biasanya beliau mulai dengan kitab ini dulu. Dan sehemat pengetahuan kami dalam kitab Khulasah ini sebenarnya ada tiga susunan gitu ya sebelum Khulasah ini.
Jadi khulaso ini kan namanya ya ringkasan ya, namanya ringkasan. Kalau ringkasan itu kan biasanya ada kitab induknya. Kitab induknya itu namanya Ta'zimul Ilmi. Ta'zimul Ilmi. Yang penulisnya beliau sendiri. Gitu. Ta'zimul Ilmi. Dari Ta'zimul Ilmi ini beliau syarah, namanya syarah Ta'zim Ilmi. Dari syarah ini, dari Ta'zimul Ilmi, itu beliau ringkas lagi. Mungkin barangkali mendapati di dalam kitab Ta'zimul Ilmi mungkin masih panjang ya pembahasannya, masih lebar pembahasannya. Jadi nanti akan disebutkan di mukadimahnya itu kenapa beliau meringkasnya, salah satunya agar mudah dipahami, mudah dipahami plus juga mudah dihafal oleh para santri kan seperti itu. Makanya beliau talkhis, beliau ringkas, maka namanya Khulasah Ta'zim al-Ilmi. Dan setahu kami pun juga Khulasah Ta'zim Ilmi ini juga disyarah. Kalau nanti bisa dilihat kalau bisa kita cari di Google atau di internet, insya Allah ada syarah Khulasah Ta'zim. Syarah Khulasah Ta'zim al-Ilmi. Jadi kitab ini merupakan termasuk kitab yang azim ya, kitab yang sangat berkah. Karena di dalam kitab ini ya memuat di dalamnya beberapa kaidah-kaidah dasar atau prinsip-prinsip dasar, atau dalam bahasanya beliau membahasakan sebagai al-ma'qid. Ma'qid itu ya sebagai simpul-simpul atau pondasi-pondasi dasar sebelum seorang penuntut ilmu itu berproses demi tahap dalam menuntut ilmu. Dimulai nanti dari yang awal itu seperti penyucian wadah ilmu yang disebut sebagai hati itu kan ya. Mungkin kenapa beliau memulai simpul yang pertama dengan membersihkan hati, membersihkan wadah ilmu yaitu dengan hati. Karena kalau kita perhatikan ya, para ulama dulu, para ulama salaf dulu itu memulai sesuatu sebelum memulai ilmu itu kan dengan adab ya. Dengan adab. Sebagaimana kisahnya ibunya siapa? Ibunya Imam Malik ya. Ketika menyiapkan pakaian anaknya, memakai sorban anaknya untuk berangkat menuntut ilmu kepada gurunya yang bernama Robi'ah. Lalu wasiat dari ibunya kepada Imam Malik di waktu kecil itu beliau mengatakan ya, ta'alam al-adab qoblal ilmi gitu ya. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Kenapa demikian? Mungkin barangkali ya untuk mempersiapkan hati. Jadi adab itu diawalkan kenapa? Agar wadah kita yang kita sebut sebagai hati ini siap untuk menerima ilmu. Karena kan dengan hati itu kan mengajarkan mengajarkan kepada kita bagaimana ikhlas, mengikhlaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai proses kita dalam menuntut ilmu, sabar dalam proses menuntut ilmu, serta pengagungan, takzim, memuliakan, memberikan penghormatan kepada ilmu. Jadi sebelum memulai sesuatu dengan ilmu itu, maka wadah inilah yang pertama kali kita siapkan. Makanya kita lihat bagaimana para ulama-ulama dulu itu, bagaimana prosesnya begitu menikmati dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kisah para ulama salaf dulu, mungkin kita akan geleng-geleng kepala. Mungkin kita kalau hidup di zaman mereka, mungkin kita tidak akan sanggup. Atau mungkin kalau kita lihat sekarang, kita bandingkan dengan kehidupan kita di saat ini, mungkin tidak akan bisa. Sebagaimana mungkin kisah-kisah yang masyhur yang pernah tercatat dalam kitab-kitabnya para ulama ya, misalnya kayak kitab Hilyatul Aulia punya Imam Al-Asfahani gitu ya. Itu diceritakan bagaimana kegigihan Imam Al-Ikrimah, seorang tabi'in. Ikrimah mempunyai guru, siapa gurunya? Gurunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bayangkan itu, ketika Ikrimah berguru kepada Ibnu Abbas, itu kakinya diikat. Ketika proses belajar ilmu Al-Quran dan hadis itu kepada gurunya Ibnu Abbas, sama Ibnu Abbas itu diikat kakinya. Diikat, biar apa? Biar konsisten, biar tak kemana-mana. Dia fokus memperhatikan gurunya ketika mensyarah. Akhirnya apa? Dengan ketekunannya, dengan proses yang panjangnya belajar kepada Ibnu Abbas, itu menjadikannya sebagai ulama yang besar. Kalau kita tatbikkan ke masa kita sekarang ini, mungkin ada guru-guru kita yang galak, mungkin dibentak sedikit aja, mungkin kita akan ngambek, gitu ya, ngambek, terus kita tidak kuat dengan cobaan atau kerasnya hidup dengan guru kita, akhirnya kita terpentang sendiri. Itu beberapa kisah aja. Kalau kita lihat lagi mungkin bagaimana Imam Malik
rahimahullahu taala. Bayangkan Imam Malik itu rela demi menuntut ilmu apapun dia jual. Apapun yang ada di rumahnya beliau jual. Saking kan sudah habis itu barang yang mau dia jual untuk dia bisa rela menuntut ilmu. Bayangkan atap rumahnya dijual. Atap rumahnya dijual. Ini dikisahkan oleh muridnya bernama Ibnu Qasim. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi. Mengkisahkan Imam Malik. Rela demi suatu ilmu. Belum lagi kisah-kisah yang lainnya. Kayak misalnya seperti Abu Hatim. Seorang yang mungkin kere lah kalau bahasa kita ya. Kere atau tidak mempunyai uang. Imam Ibnu Hatim. Abu Hatim. Tidak mempunyai uang. Akhirnya apa? Kemana-mana untuk rehla thalabul ilmu itu dengan jalan kaki. Kalau kita sekarang mungkin dengan travel sampai gitu ke Banjarnegara gitu ya. Atau mungkin dari Medan ke Banjarnegara dengan pesawat. Betul, tidak. Atau dengan bus lah ya, dengan bus Handoyo sampai itu di Merica itu ya. Itu zaman kita. Orang dulu kan pakai apa sih? Mungkin pakai onta atau pakai kuda mungkin ya berkendaraannya. Ini dia tidak memiliki apa-apa sehingga apa? Pergi kemanapun itu pakai jalan kaki. Itu kan bukan dekat itu. Jadi ketika Abu Hatim mencoba untuk menghitung berapa jarak perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, itu beliau mendapati kira-kira nih menurut beliau mungkin jarak perjalanannya ditempuh selama 5.800 km. Jalan kaki. Bukan dengan pesawat. Kalau pesawat mungkin masih masuk akal. Ini jalan kaki. Bayangkan berapa tahun itu untuk sampai ke tempat tersebut. Apakah mereka merasakan sakit? Apakah mereka merasakan pegal kakinya? Apakah mereka merasakan sakit hatinya? Apakah mereka merasakan sakit di tubuhnya? Tidak. Kenapa? Karena mereka menikmati proses dalam belajar. Karena mereka menikmati proses dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena ilmu itu mereka cintai. Sudah tertancap di dalam sanubari mereka yang sangat dalam. Terus berkat pengagungan, berkat pentakziman, gitu ya, berkat memuliakan suatu ilmu, sehingga proses apapun yang mereka alami ketika dalam menuntut ilmu itu ya mereka rasakan begitu saja, mereka nikmati saja. Tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa capek, letih, tidak ada di kamusnya mereka. Kalau kita bandingkan dengan kita bagaimana? Dengan keadaan seperti itu. Kita sama sekali mungkin tidak bisa menikmati bagaimana menuntut ilmu itu. Bagaimana menikmati proses menuntut ilmu itu tidak bisa kita rasakan. Kenapa? Karena hati kita, wadah tadi itu terlalu disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan. Sehingga mungkin kalau kita bandingkan sekarang, kalau ada HP dengan buku, kira-kira mana yang akan kita prioritaskan? HP kan? Betul nggak? HP. Berapa lama kita men-scroll HP itu? Dengan waktu kita untuk memutola'ah, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Quran, untuk memurojaah buku, dengan HP yang ada di tangan kita. Mungkin bisa dengan 5 menit doang tuh buku tuh kita baca, atau Quran tuh kita baca, lalu kita simpan. Terus setelah itu keadaan kita sekarang. Kenapa? Karena tidak cinta kita, tidak ada pengagungan, dan tidak ada memuliakan ilmu. Maka buku ini sekarang yang ada di hadapan kita yang ditulis tadi oleh mu'alifnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ini, ya semoga menjadi menjadi wasilah bagi kita lah. Jadi wasilah bagi kita untuk menikmati proses kita belajar, dan juga menjadi sarana wasilah bagi kita untuk cinta dengan ilmu, mentakzim ilmu, memuliakan ilmu, serta memberikan penghormatan kepada ilmu. Jadi untuk tidak memperpanjang lagi, kita langsung baca muqaddimahnya. Di sini silakan dibuka bukunya halaman 7 ya, di halaman 7. Silakan dibuka bukunya halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa waffaqallahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina fid daraini, Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukaddimah pertama. Yang halaman 8 itu mukaddimah yang kedua. Nanti kalau kita baca di syarahnya Khulaso, beliau jelaskan yang mukaddimah Khulaso itu yang di halaman 7 ini. Itu mukaddimah aslinya, mukaddimah yang ada di Khulaso. Adapun yang di halaman 8 itu yang di mukaddimah Ta'zimul Ilmi. Yang di Ta'zimul Ilmi itu yang halaman 8. Itu sebenarnya panjang, tapi beliau talkhis lagi. Jadilah halaman ke-8 ini. Masya Allah beliau ya. sudah panjang, beliau talkhis lagi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sering sekali kita jelaskan, ya, panjang lebar masalah basmalah ini ya. Memang sudah menjadi kebiasaannya para ulama kita sebelum memulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, untuk mengikuti sesuai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iktidaan bi hadiyin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qaulan wa fi'lan, baik dari segi perkataan atau perbuatan. Dari segi qaul, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana? Kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta wa fi riwayatin ajzam, ya. Segala hal yang itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kok tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus atau terpotong dalam bahasa lainnya kurang atau qalilul barokah atau naqisul barokah. Berkahnya kurang gitu ya. Itu dari segi qaul. Ada yang petunjuk yang dari segi fi'il ya, ketika Nabi menulis sebuah surat yang akan beliau antarkan kepada Raja Heraklius, beliau pun juga memulainya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga yang ketiga, tadi iktidaan bi kitabillah, yang kedua iktidaan bi hadiyin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga juga iktidaan bi salaf, ya, bi salafil ummah, ya, mengikuti ya bagaimana kebiasaannya para ulama-ulama salaf, yang dimana ketika memulai sesuatu itu biasanya pun juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, al-mu'azzami bitauhid. Al-mu'azzami itu artinya yang diagungkan dengan tauhid. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan Allah itu dengan mentauhidkannya, ya, dengan tidak mensyirikannya, dengan tidak menyekutukannya. Jadi memuliakan Allah, mengagungkan Allah itu salah satunya dengan tauhid, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Haqqullahi alal ibadi anta'budahu wala tusyrik bihi syai'an. Gitu. Mengibadahinya dalam artian ibadah plus dengan mentauhidkannya, mengesakannya, lalu tidak mensyirikkan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi setelah itu ditanya, apa haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, tidak mengazab hamba tersebut ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu juga punya kewajiban kepada hambanya. Apa kewajiban Allah dalam hal ini? Yaitu tidak memberikan azab kepada hamba tersebut jika hambanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada hambanya dan kepada Rasulnya, ala abdihi wa rasulihi, kepada hambanya dan juga kepada Rasulnya. Siapa namanya? Muhammadinil makhsusi di ajallil mazidi, ya, dengan yang diistimewakan. Jadi salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada hambanya, kepada Rasulnya Muhammad yang diistimewakan, ya, dengan keistimewaan, ya, dengan bentuk keistimewaan yang sangat besar sekali. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'isadid. Dan juga semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, kepada keluarga-keluarga Nabi, ya, dalam hal ini keluarga Nabi, ya,
yang dimaksudkan di sini kalau kita berbicara dalam konteksnya fi maqabid doa, berbicara tentang doa, maka yang dimaksudkan alun nabi itu adalah kullul mu'min, semua orang-orang beriman, walau kana fasikon, walau kana orang tersebut fasik. Jadi alun nabi kalau dia berbicara dalam konteksnya doa, itu semua orang mukmin, siapapun dia, mau si Alan, mau si Fulan, mau siapapun, walaupun orang itu fasik, walaupun orang itu fajir, selagi dia tidak syirik ya, selagi dia tidak syirik gitu. Tapi kalau fi maqami zaka, maka yang dimaksudkan alun nabi itu adalah Banu Muthalib, Bani Muthalib sama Bani Hashim. Artinya apa? Orang Bani Muthalib sama Bani Hashim ini adalah mereka yang terhalangi untuk mendapatkan harta zakat walaupun dia miskin. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat. Ya, sudah kita jelaskan siapa sahabat itu. Sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Itu intinya itu di situ. Yang bertemu dengan Nabi. Ya, yang hidup, bukan tidak mesti, bukan kita katakan yang hidup di masa Nabi. Kalau dia hidup di masa Nabi, cuman dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya dia tidak dikatakan sahabat. Dalam bahasa mustalah hadisnya, orang-orang ini dinamakan sebagai al-khadram. Seperti misalnya Uwais al-Qarni. Hidup di masa Nabi. Berada di eranya Nabi. Mau bertemu sama Nabi, mau berbaiat sama Nabi, qadarullah ketika itu ibunya sudah tua, ya, tidak ada orang yang merawatnya, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengasuh ibunya, sehingga ya Uwais al-Qarni mengkhidmatkan umurnya itu ya dengan berkhidmat kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya, sehingga menghalanginya untuk langsung berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Uwais al-Qarni tidak kita katakan sebagai sahabat, walaupun dia beriman. Jadi man laqiyan Nabi, yang bertemu langsung dengan Nabi, mukminan bihi, ya, yang beriman kepada Nabi. Kalau dia bertemu tapi tak beriman, ya sama saja. Kayak Abu Gosok ya, Abu Lahab, dan para orang-orang kafir yang lainnya yang tidak beriman kepada Nabi. Tapi juga berimannya ini sampai dia mati. Mata ala zalika, matinya pun juga dalam keadaan beriman kepada Nabi, kepada Allah. Kalau dia di masa hidupnya beriman, kok setelah itu dia murtad, ya dia bukan sahabat, gitu saja. Walaupun dia pernah murtad sebelumnya. Seperti mereka-mereka yang dulu hidup di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, itu kan banyak sekali sahabat-sahabat yang murtad dari agamanya karena tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu wafat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena masih lemah iman mereka, masih tidak percaya hal demikian, akhirnya ada sebagian dari mereka murtad. Ada yang sebagian masuk Islam, sebagian lagi mati dalam keadaan murtad. Nah, orang yang dikatakan sahabat itu ya yang bersyahadat kembali, yang masuk Islam kembali. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadl, ya. Salawat dan salam tercurahkan kepada para sahabatnya. Uli di sini artinya sahibu. Sahibu itu apa artinya? Pemilik, ya, atau zu. Sahibu atau zul fadl, pemilik apa? Pemilik keutamaan gitu ya. Sang pemilik keutamaan. Wa ra'i sadid. Ra'i itu kan pemikiran, ya. Asadid itu artinya adalah cemerlang. Pemikiran atau pandangan yang cemerlang. Semoga tercerahkan itu kepada para sahabat yang tadi. Mungkin ya ini keluarga Nabi dan para sahabat yang pemilik keutamaan dan juga yang memiliki pandangan yang cemerlang. Seperti itulah kira-kira. Amma ba'du itu adalah sebagai fasul khitab. Jadi dalam hal ini di muqaddimah pertamanya beliau memulai tadi dengan basmalah, yang kedua dengan hamdalah, lalu ketiga dengan salawat dan salam kepada Nabi. Setelah itu amma ba'du ay amma ba'da basmalah walhamdalah wassalah wassalam, baru beliau masuk pengantarnya lah ya, kata pengantar sebelum kita membahas tentang simpul-simpul yang akan beliau bahas. Amma ba'du fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi, dan ini adalah bukuku, adalah karyaku
yang ku kasih judul namanya adalah Ta'zim al-Ilmi. Ya, Ta'zim al-Ilmi khulasatul lafzi. Jadi maksudnya kitabi itu maksudnya ya kitab khulasohnya itu. Jadi fahazihi khulasoh. Fahazihi khulasoh. Hazihi khulasoh. Dan kitab khulasoh yang sekarang kita pegang, yang sekarang kita kaji, ini diambil dari kitabnya saya, yaitu nama kitabnya Ta'zim al-Ilmi. Itu maksudnya. Dari kitab Ta'zimul Ilmi tadi, beliau ambil poin-poin intinya, beliau intisarikan lagi, maka beliau katakan khulasatul lafzi, yang ringkas. Jadi khulasoh yang kita baca ini adalah kitab yang khulasatul lafzi, yang itu ringkas. Ya, dari kitab yang induknya Ta'zimul Ilmi, beliau ambil intisarinya, beliau ambil poin-poin pentingnya, ya, lalu beliau kasih namanya khulasatul Ta'zimul Ilmi. Kan yang namanya khulasoh itu apa? Yang namanya khulasoh itu kan qalla lafzuhu ya wa kasura maknahu. Sedikit lafaznya. Lafaznya sedikit, boleh sedikit, tapi maknanya itu ya sangat dalam sekali kalau mau kita bahas satu persatu. Kalau kita mau uraikan satu-satu ya itu maknanya sangat sangat panjang dan sangat sangat dalam sekali. Ya. Uiddat bil tiqatiha, uiddat ay addaha, ada atau yang dimana beliau ambil atau beliau susun bil tiqatiha, beliau siapkan dengan menyusunnya atau beliau susun kitab ini limaqsadil hifzi. Untuk apa? Tujuannya beliau mentalkhis kitab ini agar mudah untuk dihafal. Jadi itu tujuan pertamanya. Di tujuan pertama kenapa kitab yang Ta'zimul Ilmi beliau khulasohkan, beliau talkhis, itu salah satunya agar kitab ini mudah dipahami plus juga mudah dihafalkan. Karena gini, para ulama kita pernah mengatakan al-lafzu yuqallalu liyuhfat wa yukassar liyufham. Jadi suatu lafaz atau suatu kalimat itu kalau dia sedikit tujuannya agar mudah dihafal. Dan suatu lafaz kalau itu dibuat panjang itu tujuannya agar untuk mudah dipahami, agar bisa dipahami. Nah, jadi itu kenapa kitab yang Ta'zimul Ilmi tadi beliau ringkas. Tujuannya apa? Biar untuk dihafal, mudah dihafal. Gitu. Al-lafzu yuqallalu liyuhfad. Al-lafzu yuqallalu liyuhfad. Ya, suatu lafaz itu dibuat ringkas biar mudah untuk dihafalkan. Wa yukassar liyufham. Dan dibuat panjang lafaz itu agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami. Itu ya. Seperti misalnya, kita ambil contoh sederhana, kayak misalnya Muqaddimah Hadromiyah itu, yang ditulis oleh Syekh Bafadl dalam fikih Syafi'i. Itu Muqaddimah Hadromiyah itu kan panjang, matan paling panjang itu. Kalau ana memposisikan ya sebenarnya Muqaddimah Hadromiyah itu udah kayak syarah. Saking panjang matannya itu. Itu sama Syekh Bafadl, mungkin barangkali kenapa beliau ringkas menjadi Mukhtasar Latif itu, mungkin barangkali ngelihat Muqaddimah ini panjang sekali nih gitu. Karena panjang ini akhirnya beliau ringkas jadilah kitabnya Mukhtasar Latif. Dan Mukhtasar Latif ini sangat cocok untuk dihafal. Tapi kalau antum menghafal Muqaddimah Hadromiyah, wah kesusahan, kesulitan. Kenapa? Karena panjang. Bahkan ada yang kalau Syekh Labib itu mengatakan bahkan Muqaddimah Hadromiyah itu udah kayak minhaj. Udah kayak mukhtasarnya minhaj. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya nih sama penulis Syekh Bafadl itu mengkatamkan atau itu kan sampai toharo doang, sampai toharo sih, sampai haji, kitabul haji. Tambah sedikit kalau tidak salah tentang muamalah sedikit kalau tidak salah itu diselesaikan sama musonif. Itu kata Syekh Labib itu pernah bilang seperti ini. Kalau seandainya Muqaddimah Hadromiyah itu diselesaikan sampai perbudakan, sampai bab terakhir perbudakan, mungkin barangkali Muqaddimah Hadromiyah itu menjadi kitab masterpiece-nya bahkan melebihi Minhajul Talibin. Sangkingkan bernilainya tuh Muqaddimah Hadromiyah gitu ya. Cuman itu tadilah karena panjang tadi ya,
Mungkin barangkali ijtihadnya musannif itu diringkas menjadi mukhtasar. Nah, jadi begitu juga ini sama saya apa yang mau analogikan sama khulasaah itu ya seperti itu. Mungkin ta'zimul ilmi pembahasannya sangat panjang gitu ya. Sangat panjang, sangat luas sekali. Ini kalau mau kita pahami ya oke, tapi kalau untuk dihafal maka solusinya adalah kitab khulasohnya beliau. Fastukhrija minhu lil manfaati al-mazkurati al-lubab. Jadi fastukhrija itu yang beliau keluarkan. Beliau keluarkan ini maksudnya beliau pilih. Beliau pilih dari al-lubab, dari intisari-intisari kitab yang sebelumnya Ta'zimul Ilmi. Tujuannya lil manfaati al-mazkura. Lil manfaati al-mazkura itu maksudnya ya lil hifzi tadi. Agar terrealisasikan tujuan maksudnya beliau mentakhis itu adalah untuk menghafal. Jadi kalau ditanya apa tujuan beliau mentalkhis kitab ini, ya salah satu tujuannya agar mudah untuk dihafalkan gitu. Wa ju'ila fihi al-unmuzaj. Al-unmuzaj itu ya sama dengan al-annamuzaj. Annamuzaj itu artinya contoh. Jadi dalam khulasoh ini, jadi isi yang ada di khulasoh ini pertama intisari tadi. Intisari itu yang pertama. Al-lubab tadi beliau bilang kan. Intisari yang pertama. Yang kedua, beliau kasihkan contoh dalam setiap bab. Jadi untuk mudah bagi kita untuk memahami dan menghafalkan kitab khulasoh ini, maka isinya itu intisari-intisari dan juga disertai dengan contoh-contoh yang ada dalam setiap bab-bab yang ada. Gitu ya. Unmuzaj itu ini para ulama bahasa itu berbeda pendapat apakah unmuzaj itu bahasa Arab atau bahasa Ajami. Apakah dia bahasa Arab atau bahasa Ajami? Ada yang mengatakan dia adalah memang bahasa Arab. Bahasa Arab. Memang dari sononya itu bahasa Arab. Lalu juga ada yang mengatakan bahwasanya unmuzaj ini adalah bahasa Ajami yang sudah dibahasa Arabkan. Sehingga itu sudah menjadi bahasa fasih. Arab fasih. Dari awalnya tadi Ajami. Seperti tilmis ya. Seperti tilmis atau ustad kemarin. Yang kita bahas di taklim itu. Tilmis kalau tidak salah. Seperti di tilmis. Atau ustad ya. Yang sebelumnya itu dia bahasa Ajami, terus diserap gitu ya sama orang Arab sehingga menjadi lughah fasihah. Tujuannya apa? Beliau tadi mentalkhisnya. Salah satu tujuannya liyakuna fi nufusit talabah syamsan nahar. Tuh, syufta. Beliau itu menganalogikan dengan syamsun nahar ya. Siang kayak matahari di siang bolong lah bahasa kita itu. Jadi tujuannya apa? Beliau talkhis tadi kan beliau bilang di awal apa? Untuk mudah dihafal ya. Salah satu tujuan yang lainnya, liyakuna fi nusufi thalaba. Bahasa lainnya ya agar mudah dipahami itu. Agar ini terserap di hatinya, di jiwanya para santri gitu ya, para thalabul ilmi dan dapat dipahami dan pemahaman ini seperti matahari di siang bolong. Bayangkan. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amal wal iddikar. Lalu juga yatarasyahu itu artinya adalah bekal gitu ya. Bekal. Jadi istilahnya semoga kitab ini menjadi wasilah ya agar menjadi bekal bagi para santri atau bagi para yang menikmati kitab ini. Apa bekal apa? Bekal untuk mengamalkan ilmu. Amal. Wal iddikar. Iddikar itu artinya adalah iktibar. Iktibar itu apa maksudnya? Iktibar. Kita sering bilang ambil iktibar gitu kita bilang. Ngambil pelajaran gitu ya. Mengambil pelajaran setelahnya. Terus kita mengambil pelajaran darinya. Fa'as'allaha li walahum luzuma ma'aqid ta'zim. Nah, setelah itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan perkataan al-musannif, fa'as'allaha li, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadaku, memberikan taufik kepadaku, memberikan keselamatan kepadaku, memberikan pertolongan kepadaku dan kepada mereka. Lahum ini kembali ke siapa kira-kira? Tolabah tadi ya, kepada tolabah.
Li walahum ay lit tolabah, kepada para santri yang mengkaji kitab ini. Untuk apa? Luzuma ma'aqidit ta'zim. Luzum artinya adalah konsisten atau istiqomah. Istiqomah terhadap simpul-simpul takzim ini, gitu ya, yang akan beliau jelaskan nantinya. Dan juga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan al-fauza. Apa arti fauza? Kemenangan ya, atau keberhasilan atau an-najah ya, dengan semua fadlihi al-azim, dengan semua keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita di muqaddimah yang pertama. Ya, muqaddimah pertama. Sekarang muqaddimah yang kedua. Waqala al-mu'allif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa asyhadu alla ilaha illallah. Di sini ada tambahan ya. Kalau kita lihat di muqaddimah pertama itu kan tidak ada syahadat kan? Betul nggak? Di muqaddimah yang kedua ada syahadatnya. Hamdalah, bismillah, hamdalah, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama amma ba'du. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, fa inna hazzal abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Kalian garis bawahi kalau bisa. Garis bawahi kalau ada apa namanya itu? Ini apa namanya? Stabilo, distabilokan gitu ya. Hazzo itu artinya adalah nasib. Apa nasib itu? Bagian gitu ya. Jadi gini maksudnya. Sesungguhnya kadar atau bagian seorang hamba dari memperoleh suatu ilmu itu mauqufun, tergantung atas hazzi qalbihi, tergantung atas kadar hatinya, atau tergantung bagian hatinya dalam mentakzim ilmu dan menggantungkan ilmu. Semakin besar dirinya atau semakin besar hatinya mengagungkan ilmu, maka semakin besar pula ilmu itu akan mudah dia peroleh. Tetapi kalau seandainya hatinya kok malah meremehkan, kok tidak ada rasa mengagungkan suatu ilmu, maka juga akan berdampak kepada ilmu yang akan sukar untuk didapati. Itu maksudnya itu. Makanya beliau mengatakan, famanim tala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi. Lalu bagi barang siapa yang hatinya diisi dengan rasa pengagungan dan memuliakan atau penghormatan kepada suatu ilmu, maka jawabannya soluha ayyakuna mahallan lahu. Soluha itu artinya adalah sesuatu yang layak. Maka layaklah dia, gitu ya. Maka layaklah dia menerima apa? Mahallan lahu, menerima wadah ilmu itu. Kenapa? Karena hatinya sudah terisi dengan pengagungan cinta kepada ilmu. Maka wadah itu siap menampung itu. Apa menampung apa? Menampung ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi. Akan tetapi kebalikannya. Kalau apa itu nuqsan? Kurang gitu ya. Kalau kurang, apa haibah itu? Wibawa gitu ya. Kalau kurang, hatinya itu kurang mengagungkan haibatul ilmi, kewibawaan ilmu itu. Dalam artian tidak mengagungkan, tidak cinta, dan tidak memberikan penghormatan kepada ilmu, maka balasannya yang qusu hazzul abadi minhu ay minal ilmi. Maka bagian seorang hamba untuk memperoleh ilmu itu ya kurang. Minhu itu domirnya kembali kepada ilmu, minal ilmi. Ya. Jadi kurang itu bagian hamba untuk mendapatkan ilmu itu ya berkurang. Kenapa? Karena hatinya itu tidak ada rasa untuk menjaga kewibawaan suatu ilmu. Sampai kapan? Sampai hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Sampai akhirnya hatinya itu apa kalau bahasanya ya? Kosong gitu ya. Sampai hatinya kosong dari ilmu, tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Kenapa? Karena tidak ada haibatul ilmi itu tidak dia jaga.
Di sini di dalam syarahnya Al-Musannif itu mengatakan maksud dari laisa fihi syai'un minal ilmi. Jadi di hatinya itu tidak kosong dari ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini itu adalah ilmu yang bermanfaat. Al ilmu an-nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu apa efeknya? Memberikan apa kepada pemiliknya? Ilmu yang bermanfaat itu kan ya akan berdampak kepada pemahaman seseorang, dimudahkan pemahamannya, serta dimudahkan seseorang itu dalam mengamalkan suatu ilmu. Dan dengan itu semua, dan dengan ilmunya tadi yang bermanfaat itu akan menjadikan apa? Tatajalla anwaruhu ala sahibihi, akan menjadikan apa? Kepada santri tadi atau kepada para penuntut ilmu itu diberikan cahaya ilmu. Cahaya ilmu berupa apa? Pemahaman, pengajaran, belajar, atau ketika dia berdakwah, atau ketika dia memperbaiki keadaan orang, atau dia ketika memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengumpulkan semua maklumat yang ada. Kita hafal matan ini, hafal matan A, matan B, matan C, matan D, itu bukan dikatakan ilmu. Itu oke lah secara makna lainnya dia katakan ilmu, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sesuatu patokan ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengumpulkan maklumat yang ada. Atau mungkin barangkali kalau musibahnya para penuntut ilmu itu biasanya belajar atau menuntut ilmu hanya sekedar mengumpulkan sanad dari para guru-gurunya, sanad-sanad keilmuan dari para gurunya. Apa gunanya sanad tersebut? Apa gunanya syahadah yang ada? Apa gunanya ijazah-ijazah yang ada? Kalau seandainya tidak diamalkan ya percuma aja gitu kan. Faman azzoma al-ilma. Sekarang di sini Al-Musannif akan menjelaskan kepada kita efek atau asar bagi seseorang yang di hatinya itu memuliakan atau memberikan penghormatan kepada ilmu. Apa efeknya? Beliau katakan, faman azzoma al-ilma lahat anwaruhu alaihi. Bagi barang siapa yang memuliakan ilmu, bagi barang siapa yang mengagungkan suatu ilmu, lahat. Lahat itu artinya zoharot. Seperti zoharot, tampak gitu ya. Apa maksudnya? Cahaya ilmu itu akan tampak. Cahaya ilmu itu akan tampak selalu menyinarinya. Itu bagi asar bagi seseorang yang menta'zim ilmu. Bahwa fadat rusulu fununihi ilaihi. Ini Anda sampai sekarang masih mencari nih maksudnya apa ya. Karena bahwa fadat itu beliau mengartikan kodimat. Kodimat itu kan jaat ya artinya. Kalau secara yang Anda pahami maksudnya bahwa fadat rusulu fununihi ilaihi itu mungkin ya disiplin ilmu itu dengan sendirinya datang kepada dirinya. Itu yang Anda pahami itu seperti itu. Nanti mungkin barangkali bisa Anda tanyakan nanti ya kepada Syekh siapa gitu, Syekh Fahad atau kepada Syekh siapa nanti. Kalau Anda pahami seperti itu, bahwa fadat itu artinya qadimat. Qadimat itu kan artinya ja'at. Ja'at rusulu fununihi ilaihi. Mungkin kalau Anda mengartikan ya disiplin ilmu itu akan datang aja menghampirinya. Gitu. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi. Itu himmanya dia itu hanya untuk ilmu saja udah. Talaqi itu kan maksudnya di sini untuk menuntut ilmu, untuk mendatangkan ilmu. Jadi himmah dia, prioritas dia itu ya untuk ilmu. Tidak lagi prioritas dunia. Tapi prioritas dia itu adalah prioritas ilmu. Wala li nafsihi lazzatun illa fikru fihi. Dan kenikmatan yang dia alami, yang dia rasakan itu adalah kenikmatan fikru fihi. Kenikmatan karena dia memikirkan ilmu. Bayangkan, kenikmatan yang dia rasakan itu kenikmatan dalam berproses menuntut ilmu. Bagaimana kisah-kisah yang tadi yang di Muqaddimah kita kisahkan tadi ya. Bagaimana mereka itu begitu menikmati proses menuntut ilmu. Bahkan kalau kita masih ingat bagaimana di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu bagaimana ada seseorang yang begitu merasakan nikmatnya menuntut ilmu lalu beliau katakan gimana? Ya Ibnal Muluk. Gimana bahasanya tuh? Aina Ibnal Muluk min hazhil lazzat gitu ya. Masih ingat enggak? Aina Ibnal Muluk min hazhil lazzat. Mana anak-anak penguasa dari kenikmatan ini? Apa kenikmatan ini? Menuntut ilmu. Mungkin anak-anak penguasa mungkin barangkali dia
banyak uangnya, ya kan? Banyak uangnya, banyak dari hasil dari ayahnya. Mungkin barangkali tidurnya itu di atas dipan yang sangat megah, yang sangat indah sekali. Tapi dia tidak merasakan nikmat sebagaimana para penuntut ilmu. Coba antum lihat mungkin eh, bagaimana dikisahkan dalam kitab Tarikh Dimashqi punya Ibnu Asakir. Bagaimana Ibnu Asakir, Ibnu Asakir sih bukan, Ibnu Thahir rahimahullahu taala. Ibnu Thahir sama kisahnya dengan sebelumnya Abu Hatim. Orang kere juga. Bahasa agak kasar kali kere. Apa ya? Miskin lah. Miskin. Sangkikan miskinnya, antum bayangkan. Ketika Rihlatul Ilmi itu berjalan kaki. Untuk membeli sendal tuh nggak bisa. Sendal lu berapa harganya? Kalau di pasaran kita berapa? 12.000 lah. Zaman kita. Zaman mereka mungkin ya nggak sampai 1 dinar lah, mas Pak. Apa sandal harga 1 dinar kan nggak mungkin gitu ya. Atau 1 gram emas kan nggak mungkin. Ya murah lah, tapi nggak. Saking kan nggak ada uangnya, nggak bisa beli sandal gitu loh. Jadi ketika safarnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu, beliau melakukan perjalanan itu dengan telanjang kaki, nggak pakai sendal. Bahkan antum tahulah bagaimana panasnya negeri Arab ya. Kita aja telanjang kaki nih, panas terus jalan di atas aspal, gimana panasnya itu? Melepuh kaki enggak? Melepuh kaki. Itu dengan panas kita ya mungkin standarnya berapa sih? 30 mungkin ya. 30. Ada sampai 40. Ada Solo sampai 40. Hah? Banten. Kalau di negeri Arab itu kan kayak misalnya kami dulu di Sudan itu berapa? 45 sampai 50 kalau panas-panasnya, bayangkan. Itu bukan di kota, di gurun pasir. Jalan kaki tanpa alas kaki. Sehingga apa yang terjadi? Berefek kepada kondisi tubuh. Ketika berefek ke kondisi tubuh, beliau menceritakan sampai beliau itu kencing darah. Kencing darah sebanyak 2 kali. Pertama ketika di Baghdad, yang kedua ketika sampai di Mekah 2 kali. Bayangkan. Tapi apakah mereka merasakan sakit itu? Mungkin fisiknya sakit, tapi tidak dengan ilmu. Tidak dengan hati mereka. Masya Allah. Itu para ulama salaf itu seperti itu. Kenapa takzimnya mereka itu dengan ilmu? Walali nafsi lazzatun illal fikru. Jadi kenikmatan mereka itu dengan memikirkan ilmu. Bukan memikirkan si Alana, si Zainab, si Fatimah, Aisyah. Coba. Pipa. Hah? Gila. Nggak ada, memikirkan itu tuh nggak ada. Ya Pak Ustaz? Apa yang kamu pikirkan Pak Ustaz? Nggak ada. Yang dia pikirkan tuh ilmu sudah. Seakan-akan kata beliau mengatakan wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafiz rahimahullahu taala lamaha hazal makna. Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi, Abu Muhammad Darimi itu nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi. Jadi Imam Ad-Darimi itu nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi. Nama lengkapnya beliau. Seorang hafiz. Lamaha hazal ma'na. Lamaha itu artinya kedipan mata ya. Lamha, gimana kalau Al-Quran dikatakan gimana? Lamhatul basar gimana? Lamhatul basar ya. Kayak apa? Kedipan mata. Kedipan mata ini ya seakan-akan beliau kayak mengisyaratkan makna itu. Makna yang sebelumnya. Fakhatama kitabal ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami' bibabin fi i'zamil ilmi. Maka beliau tutup kitab ilmunya dari sunnahnya beliau yang beliau namakan dengan musnad jami' dengan subjudulnya adalah i'zamul ilmi atau dalam bahasa lainnya ikramul ilmi. Sama saja artinya adalah pengagungan suatu ilmu. Nah, sekarang Al-Musannif akan menjelaskan kepada kita menjelaskan bagaimana cara agar hati kita bisa untuk menta'zimul ilmi. Ini dia nih penjelasannya. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlalihi. Wa a'wanu syai'in itu adalah artinya perihal-perihal atau perkara-perkara yang membantu seseorang untuk sampai
kepada penghormatan suatu ilmu gitu ya, atau memuliakan suatu ilmu, bagaimana caranya? Yang pertama adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, mengetahui simpul-simpul takzim ilmi. Simpul-simpul, apa arti simpul di sini? Itu artinya simpul di sini, atau bahasa kitanya mungkin ya pondasi-pondasi dasar gitu ya. Pondasi-pondasi dasar dalam mentakzim ilmu. Arti dari ma'akid takzim itu artinya adalah al-usul al-jami'ah. Usul artinya pondasi, bukan akar itu ya. Usul apa itu berarti? Suatu pondasi, asas ya, asas. Al-jami'ah artinya asas yang umum. Suatu asas yang umum. Al-muhaqqiqa li azamatil ilmi fil qalbi, ya. Jadi maksud dari simpul-simpul ta'zim itu ialah pondasi-pondasi umum atau pondasi-pondasi dasar yang dapat terrealisasikan li azamatil ilmi, merealisasikannya dengan apa? Li azamatil ilmi fil qalbi, dengan bentuk pengagungan ilmu di dalam hatinya. Gitu. Faman akhadha biha, hak ini kembali kemana kira-kira? Hah? Simpul ya. Faman akhadha bil ma'akid. Gitu. Faman akhadha bil ma'akid, bagi barang siapa yang mengambil simpul-simpul ini gitu ya. Kana mu'azziman. Kana di sini artinya soro. Ingat ya, kita sudah belajar tadi ya, tadi pagi. Kana ini bukan artinya tempo dulu. Dulu gitu ya, bukan dulu di sini artinya. Tapi artinya di sini adalah soro, maka jadilah dia seseorang yang mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Soro, mu'azziman lil ilmi, mujillan lahu. Jadilah dia seorang yang mentakzim ilmu dan orang yang memuliakan ilmu. Tetapi waman doyya'aha fali nafsihi ado'a wali hawahu ato'a. Lalu bagi barang siapa yang menyia-nyiakannya, hak kembali ke ma'akid. Maksudnya adalah waman doyya'a al-ma'akid. Bagi barang siapa yang menyia-nyiakan simpul-simpul ini, maka ado'a, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Artinya dia telah menghilangkan, meluputkan dari dirinya sendiri. Wali hawahu ato'a, lalu dia mengikuti, menuruti atau dibudak dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini, karena dia tidak mengambil. Kenapa demikian? Karena nanti dalam ma'akid ini, simpul-simpul ini akan ada penjelasan tentang apa? Dalam segi pengamalan suatu ilmu. Sementara, nafsu itu bagaimana sifat nafsu itu? Kan menghalangi seseorang untuk tidak tidak mengamalkan apa yang telah dia dapatkan. Gitu ya. Artinya dia mengikuti sesuai dengan nafsunya. Gitu. Fala yalumanna in fataro infutiro anhu illa nafsahu, ya, artinya ya jangan engkau mencela sesuatu ya kecuali engkau celah dirimu sendiri. Fala yalumanna gitu. Illa nafsahu, ya kamu celahlah dirimu sendiri gitu. Yadaka aukata wafuka nafakha. Aukata itu artinya adalah terikat. Tanganmu terikat. Wafuka nafakha, dan mulutmu itu meniup. Itu adalah pepatah Arab. Bagaimana nanti filosofinya? Cari sendiri bagaimana filosofinya ya. Ya. Sebenarnya ada filosofinya nantilah. Nah ini. Waqala al-musannif rahimahullahu taala wa man la yukrimu al-ilma la yukrimuhu al-ilmu. Ini balasan. Balasan bagi mereka yang tidak memuliakan ilmu. Bagi barang siapa talib yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun juga tidak memuliakannya. Ya, maka ilmu pun juga tidak memuliakannya. Sebagaimana kita mungkin pernah mendengarkan, sering kita ulang-ulang dalam pembahasan ta'lim itu bagaimana? Ilmu lau a'tai tahu kullaka gitu ya. Sayu'ti apa? Lau a'tai tahu kullaka a'toka ba'dahu faqat. Itu. Ilmu kan seperti itu dia. Kalau kita curahkan semua kemampuan kita untuk meraih suatu ilmu, maka ilmu akan memberikan separuhnya saja. Tapi kalau kita memberikan cuma separuhnya,
Ilmu tidak akan memberikan apa-apa, mungkin cuma sedikit. Lalu bagaimana tuh bagi mereka yang tidak mengeluarkan kemampuan mereka untuk ilmu? Jadi itu konsekuensinya bagi mereka yang tidak memuliakan. Jadi bagi barang siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakannya. Kebalikannya, bagi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun juga tidak akan memuliakannya. Wallahu taala alam. Kita selesaikan pada pertemuan pertama ini dengan menyelesaikan mukaddimahnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan masuk pembahasan yang baru, itu langsung masuk simpul ya, simpul-simpulnya, yaitu yang ini simpul pertama. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.